Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, di episode sebelumnya kita menyaksikan kedamaian rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah. Rumah yang Allah penuhi sakinah, penuh kasih, penuh keberkahan. Hari ini kita memasuki babak baru dari perjalanan agung itu. Bab ketika hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai digerakkan Allah menuju cahaya yang lebih tinggi. Maka saat itu kian bising dengan kemaksiatan. Berhala-berhala dipuja, kezaliman menindas yang lemah, pergaulan penuh syirik dan kebodohan. Dan di tengah hiruk pikuk itu, hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin tidak tenang. Beliau membenci kesesatan itu, namun tidak pernah membenci manusia. Beliau tidak ikut dalam syair-syair maksiat, tidak menghadiri pesta jahiliyah, tidak minum khamr, tidak sujud pada berhala sekalipun sekali. Allah menjaga beliau sejak jauh sebelum kerasulan datang. Sahabat Lentera, ketenangan hati beliau bukan di pasar Quraisy, bukan di keramaian, tetapi di tempat sunyi. Di usia sekitar 35 tahun, beliau mulai sering menjauh, mencari tempat yang jauh dari celah dan kekacauan. Beliau berjalan menyusuri lereng-lereng Makkah, memandang langit yang luas, merenungi ciptaan Allah yang sempurna. Di rumah, Khadijah merasakan perubahan itu. Namun ia tidak menahan, tidak memaksa. Justru ia berkata dengan penuh kelembutan, "Wahai Abu Qasim, ikutlah kata hatimu. Jika sunyi membuatmu dekat pada kebenaran, maka pergilah dan pulanglah kapanpun engkau ingin pulang." Kata-kata itu menjadi kekuatan besar bagi Rasulullah. Setiap kali beliau kembali, Khadijah menyambut dengan senyum, menyiapkan makanan, dan mendengarkan renungan suaminya. Dengan penuh hormat dan cinta, Khadijah berkata, "Zaman ini benar-benar penuh kegelapan, wahai Abu Qasim." Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pelan, "Benar, ada kegelisahan yang sulit aku jelaskan. Seakan hatiku diarahkan kepada sesuatu yang lebih benar, wahai Khadijah." Maka dimulailah fase tafakur. Beliau duduk memandang bintang, mendengar angin malam, membayangkan jejak Nabi Ibrahim alaihi salam yang pernah membangun Ka'bah ini dengan tangan beliau. Semua tanda-tanda itu seolah menarik hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah yang belum beliau pahami. Sahabat Lentera, dari kisah ini kita belajar bahwa hidayah tidak selalu datang tiba-tiba. Kadang Allah menyiapkan hati kita perlahan melalui kegelisahan yang menuntun menuju cahaya. Bahwa menjauh dari keramaian dunia bukan berarti lari dari masalah, tetapi memberi ruang bagi hati untuk kembali mengenal Robnya. Jangan lupa like dan komen agar semakin banyak yang dapat mengambil hikmah dari perjalanan agung sebelum turunnya wahyu ini. Dan di episode berikutnya, kita memasuki momen besar yang mengguncang seluruh Quraisy. Ketika para kabilah berselisih keras saat pembangunan Ka'bah dan hanya kebijaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan mereka dari pertumpahan darah pada peristiwa peletakan Hajar Aswad. Dan di balik kesunyian malam yang turun perlahan, Allah tengah menyiapkan seorang hamba pilihannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.